一人做事一人當。Halo Sobat Movie Lover, baik itu yang jomblo ataupun yang sudah punya pasangan, semoga baik-baik saja dengan keadaan kalian. Dan untuk video kali ini MX akan review sebuah film yang berjudul Dragon Tiger Gate, atau bahasa latinnya Gerbang Naga Macan. Kita sebut Gerbang Naga saja ya sob, biar nggak terlalu ribet. Dragon Tiger Gate adalah film aksi kesenian bela diri alias kungfu. Film ini mengisahkan tentang dua saudara tiri satu bapak bernama Wong Fu-hu. Mereka adalah Dragon Wong dan Tiger Wong. Sedangkan Wong Fu-hu adalah pendiri perguruan Gerbang Naga bersama temannya yang bernama Wong Xianglong. MX sendiri merupakan Wong biasa yang nyerocos di video ini melanjutkan bercerita. Dragon dan Tiger terpisah semenjak kecil, namun kemudian bertemu kembali saat bulu ketek mereka telah tumbuh. Sayangnya setelah bertemu, Dragon Wong justru bekerja pada ketua penyelundup obat bernama Makun. Maksud dari penyelundup obat di sini kurang lebih semacam sales apotik sob. Makun sendiri bekerja sama dengan seorang villain di film ini bernama Shibumi. Dan dengan bangga MX persembahkan, inilah dia bekicotnya. Pada saat Makun ingin mengundurkan diri, Shibumi tidak terima dan ingin membunuh Makun juga Dragon. Hanya saja saat mengirim malaikat pembunuh, Shibumi lupa untuk top up saldo online-nya, sehingga malaikat pencabut nyawa hanya berhasil membunuh Makun, sedangkan Dragon berhasil selamat. Di sisi lain, Shibumi menyatroni perguruan Dragon Tiger Gate atau perguruan Gerbang Naga dan menghajar Tiger Wong juga temannya Turbo tanpa kacang, kemudian membunuh guru sekaligus paman Tiger yaitu Wong Xianglong. Lantas bagaimanakah upaya Dragon, Tiger juga Turbo untuk membalas dendam pada Shibumi? So tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk request film unggulan kalian and find your movie on this channel. Dan seperti yang sudah-sudah, kembali MX ucapkan, santailah cok. Scene berawal saat Shibumi sedang latihan pukulan pada sansak kardus besar yang kemarin MX buatin, ditemani dua onggok anak didiknya yaitu Double Devil, yang dimana latihan Shibumi tersebut semata wayang hanya untuk memberi bingkisan pada cot-cot tetangga yang kerjaannya gibah dan gibah. Ngomong-ngomong, sepanjang film Shibumi ini hanya mengenakan topeng, jadi kita tidak tahu bagaimana dan seperti apa wajahnya. Namun setelah MX bertanya kepada mbahnya Google, pemeran dari villain bekicot ini adalah si tampan Luisco. Ini makhluknya. Tak berapa lama datanglah salah satu bawahannya yang merupakan seorang perawan bernama Rosa. Sekali lagi perawan sob. Shibumi kemudian memerintahkan Rosa untuk memberikan plakat losa yang terbuat dari kayu kelapa dengan semir golden dan sedikit layer pada bagian ujung kepada seorang pengedar obat bernama Makun. Sedangkan plakat itu sendiri merupakan lambang kekuasaan dari sebuah geng. Rosa pun memberikan plakat tersebut kepada Makun di sebuah restoran, yang dimana di restoran tersebut terdapat Tiger bersama teman-temannya untuk ngobar alias ngopi bareng. Terlihat juga ada 3 anakan bekicot yang sedang menagih hutang atas uang yang belum sempat dihutang kepada keluarga yang sedang ngutang makanan di restoran hutang-hutangan tersebut. Awalnya Tiger tidak memperdulikan apa yang terjadi di sana, namun melihat kekerasan 3 anakan bekicot yang semakin menjadi, membuat Tiger yang merupakan mantan dari anggota Kesatria Baja Hitam pun tidak bisa berdiam diri. Dan dengan sedikit loncatan yang mengadopsi dari game Mario Bros, dibarengi dengan ulti combo setengah lingkaran R1 plus tekan segitiga, salah satu dari 3 anakan bekicot pun dibuatnya terbang hingga menabrak langit-langit restoran dan membuatnya jebol. Yang dimana di atas langit masih ada langit. Maaf, maksud MX, di atas langit-langit tersebut terdapat Makun dan ketua geng White Lion yang sedang bernegosiasi. Akibat ulti Tiger tadi, plakat dari geng Losa yang berada di meja pun terjatuh tepat ke dalam lubang. Lubang yang MX maksud adalah lubang bekas ulti Tiger sob, bukan lubang yang lain. Disusul dengan keusilan salah satu teman Tiger yang mengambil dan menyembunyikan plakat tersebut, sehingga membuat Tiger harus berurusan dengan anak buah Makun. Di tengah perkelahian datanglah seorang pria dengan potongan rambut sedikit alay, dan ternyata pria tersebut bernama Dragon, yang dimana Dragon ini merupakan kakak tiri dari Tiger. Hanya saja Tiger tidak mengenalinya. Saat bertarung, Dragon seperti tidak bersungguh-sungguh, seolah-olah dia mempunyai firasat bahwa Tiger adalah adiknya. Melihat ketidakseriusan Dragon, Makun kemudian mengajak Dragon pergi dan melepaskan Tiger. Sesampai di kediaman Makun, kerabat Makun bernama Skelly yang tengilnya kelewatan dengan dandanan seperti tukang sate memarahi Dragon karena telah melepaskan Tiger. Makun kemudian menyuruh tukang sate pergi lalu bertanya kepada Dragon, kenapa saat bertarung di restoran Dragon tidak bersungguh-sungguh.
Namun Dragon tidak mau menjawabnya, kemudian langsung pergi dan mengatakan dirinya akan membawa kembali plakat dari geng Lousa. Scene berpindah saat Tiger bersama temannya sedang makan daging biawak sebagai obat koreng. Dragon kemudian mendatanginya dan meminta plakat yang diambil temannya. Tiger sebenarnya berniat melawan Dragon, namun karena minumannya telah dicampur dengan sari temulawak oleh salah satu pelayan atas perintah Skelly, tubuh Tiger dan temannya pun menjadi letoy. Tak lama kemudian datanglah Skelly. Mengetahui cara kotor yang dilakukan Skelly membuat Dragon habis kesabaran dan memukulnya. Skelly yang marah kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Dragon dan pertarungan pun terjadi. Terdapat juga seorang pemuda yang sedang makan di tempat tersebut. Namun karena dirinya merasa terganggu, maka pemuda tersebut juga ikut menghajar anak buah Skelly. Dan alhasil anak buah Skelly yang seabrek pun dibuat babak belur secara keseluruhan oleh Dragon dan pemuda asing tadi. Belakangan diketahui pemuda asing tersebut bernama Turbo. Di saat sibuk bertarung, secara tak sadar Dragon menjatuhkan peninggalan ibunya, semacam gantungan setengah giok yang dimana gantungan tersebut berpasangan dengan milik Tiger. Saat itulah Tiger menyadari Dragon adalah kakak yang selama ini menghilang dari perguruan Gerbang Naga. Tiger kemudian kembali ke perguruan bersama Turbo, karena secara kebetulan ternyata Turbo ini ingin berguru di perguruan Gerbang Naga. Saat Tiger mengatakan pada gurunya bahwa dia telah bertemu dengan Dragon dan Dragon menjadi pengikut sebuah geng jahat, paman atau Om Wong Xianglong pun meminta Tiger untuk membawa kakaknya kembali ke perguruan. Sementara itu Turbo mengatakan ingin berguru kepada Wong Xianglong, namun karena Turbo meminta secara angkuh maka Wong Xianglong pun menolaknya. Scene kemudian beralih di saat Dragon sedang bersama anak Makun yang bernama Xiaoling. Mereka berdua sudah seperti saudara dan setelah berbincang soal bumbu pepes amplas sama eseng kangkung sejenak, Xiaoling kemudian pergi meninggalkan Dragon seorang diri. Disinilah Dragon mengingat kembali masa lalunya. Terlihat Dragon kecil bersama ibunya pergi meninggalkan perguruan Gerbang Naga. Dan saat berada di rumahnya, Tiger kecil memanggilnya namun Dragon kecil mengusirnya karena Dragon tidak ingin berhubungan dengan orang-orang dari perguruan Gerbang Naga. Saat itulah Tiger berlalu sambil mewek. Terlihat juga ada beberapa anak lainnya yang berniat mengganggu Tiger. Saat itulah Dragon yang tadi mengusir Tiger kini akhirnya datang untuk melindungi adik tirinya tersebut. Di saat Ibu Dragon mengobati lukanya akibat dipukuli ketika melindungi Tiger, Ibu Dragon memberikan sebuah gantungan giok dan mengatakan bahwa sampai kapanpun Dragon adalah anggota dari perguruan Gerbang Naga. Suatu ketika Dragon kecil ngidam dan pingin makan seblak pedas. Namun ketika pulang ke rumahnya, Dragon terkejut karena rumahnya telah terbakar. Dragon ingin masuk ke rumahnya yang terbakar untuk melihat kondisi ibunya. Saat itulah Makun datang dan menyelamatkannya. Dan semenjak saat itu pula, Dragon tidak pernah lagi melihat ibunya. Kembali lagi di mana Dragon yang masih melamun. Tiger datang untuk menemuinya dan meminta dirinya untuk kembali ke perguruan. Namun Dragon malah marah dan pergi. Xiaoling yang menyaksikan hal tersebut mengajak Tiger untuk bertemu di sebuah kafe. Setelah Tiger dan Xiaoling bertemu, Xiaoling pun berjanji untuk membantu Tiger membujuk Dragon agar mau kembali ke perguruan. Bye. Scene beralih di mana Makun sedang berbicara kepada Dragon dan mengatakan bahwa dirinya akan pensiun, juga akan mengembalikan plakat yang diberikan oleh geng Lousa. Kembali scene beralih di saat Turbo berlatih di depan perguruan Gerbang Naga. Dengan musik andalannya yang menggemparkan seluruh alam semesta, Turbo pun berlatih dengan senjata andalannya, yaitu double stick atau nunchaku. Namun karena musiknya yang terlalu nikmat untuk dinikmati sob, sehingga para murid dari perguruan Gerbang Naga tersebut mengikuti keseruan Turbo. Dengan bergoyang ria, ditambah lagi para murid menggunakan alas kaki mereka sebagai ganti nunchaku atau double stick. Om Xianglong yang mengetahui hal tersebut kemudian memarahi semua muridnya dan menyuruh para muridnya untuk tidak lagi mengenakan sandal sebagai bentuk hukuman. Namun dasar anak-anak bukannya merasa bersalah, mereka malah dengan gembira ria membuang sandal mereka. Turbo kemudian berkata kepada Om Xianglong, jika Xianglong tidak mau menerimanya sebagai murid, namun paling tidak mereka bisa latihan bersama. Om Xianglong yang sudah merasa geram langsung mengambil salah satu sandal sebagai senjatanya, kemudian bertarung dengan Turbo. Sayangnya dengan durasi tak selama orang yang lagi cebok, Om Xianglong pun dengan mudah merebut senjata Turbo dan mengalahkannya.
Setelah itu Xianglong kemudian mengatakan bahwa kungfu Turbo sangatlah buruk. Bahkan Turbo tidak tahu bagaimana cara memegang double stick miliknya. Om Xianglong kemudian menyuruh Turbo untuk pulang dan kembali lagi setelah tahu bagaimana cara memegang nunchaku atau double stick dengan benar. Atas kejadian tersebut Turbo kemudian merenung dan menyesal karena telah sombong selama ini. Dirinya kemudian mengungkapkan penyesalannya dan undur diri dari Xianglong. Namun saat akan keluar dari perguruan, Xianglong memanggilnya dan akan menjadikannya murid jika Turbo bisa melakukan beberapa pekerjaan. 多謝。石克龍，你但我會學。 Shin kemudian beralih di mana Dragon bertemu dengan Rosa dan berniat untuk mengembalikan plakat dari geng Lousa. Di sini Rosa memberikan tawaran kepada Dragon untuk bergabung dengan geng Lousa. Namun dari sikapnya terlihat bahwa Dragon menolaknya. Sebenarnya Rosa ini benar-benar bucin terhadap Dragon. Hal itu karena di masa kecilnya Dragon pernah menyelamatkan nyawanya. 你叫咩名啊？我叫黃小龍，我呢世都會咁中意你嘅。 Lagi-lagi Shin beralih kepada si Bumi yang memerintahkan Rosa untuk membunuh Dragon dan Makun. Sehingga Rosa kembali menemui Dragon dengan tujuan membunuhnya. Rosa lalu meminta Dragon untuk menato punggungnya. Sekali lagi menato punggungnya Sop, bukan yang lain. Saat itulah Rosa berkata pada Dragon bahwa seharusnya Rosa membunuh Dragon. Namun karena rasa asinya, maksud MX rasa cintanya kepada Dragon, Rosa jadi tidak ingin membunuhnya. Rosa juga berkata bahwa Makun sekarang sedang dibunuh oleh sepasang devil. Saat itulah Dragon langsung mendorong tubuh Rosa ke kolam. Dan yang sangat disayangkan di sini, kenapa harus mendorong Rosa ke kolam, bukan ke tempat yang lebih empuk? Sementara itu di tempat lain Makun benar-benar dibunuh oleh sepasang devil. Di sini terlihat bahwa tukang sate alias Kelly berkhianat dan ikut membunuh Makun. Saat itulah Dragon datang dan berniat menolong Makun. Hanya saja kali ini agak terlambat bagi Dragon karena Makun telah terbunuh. Selain itu meskipun Dragon berhasil mengalahkan Double Devil, namun dirinya juga terluka parah. Dragon kemudian membawa Xiaoling yang sedang pingsan karena shock atas kematian ayahnya dan menitipkan Xiaoling kepada Tiger, lalu meminta Tiger untuk menjaganya. Dragon kemudian pergi ke daerah yang ditumbuhi banyak ilalang. MX sendiri tidak tahu menahu apa maksud dan tujuan Dragon pergi ke tempat tersebut. Namun yang jelas karena lukanya yang parah, Dragon pun terjatuh di tempat tersebut. Saat itulah Dragon mengingat siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuan hidupnya. Sedangkan si Bumi yang tahu bahwa anak buahnya Double Devil tewas di tangan Dragon yang berasal dari perguruan Gerbang Naga, maka si Bumi berniat membuat perhitungan. Dengan menenteng papan nama dari perguruan Gerbang Naga, si Bumi lalu gembar-gembor seperti tukang bakwan yang menawarkan dagangannya. Tentunya Tiger dan Turbo yang sedang berada di perguruan melakukan perlawanan. Namun tetap saja bagi si Bumi, Tiger dan Turbo hanyalah sebuah pucukan upil, yang dimana dengan sekali pelintir dan sedikit sentil, mereka langsung lenyap seketika. Dan ketika sang guru yaitu Xianglong melawan si Bumi, tetap saja si Bumi masih terlalu kuat. Bahkan golok Xianglong yang sangat keras berhasil ditaklukkan oleh si Bumi, dan melipat golok tersebut layaknya membuat origami kuda-kudaan. Hingga pertarungan tersebut berakhir dengan tewasnya Xianglong. Ni連寫我手上嘅資格都冇。 Setelah kepergian si Bumi dari perguruan Gerbang Naga dengan menyisakan kehancuran, Xiaoling kemudian membawa Tiger dan Turbo yang sedang terluka parah. Sedangkan Dragon yang berniat kembali ke perguruan sangat marah mendapati perguruan Gerbang Naga yang porak-poranda.
kembali kepada Xiaoling yang membawa Tiger dan juga Turbo, Xiaoling meminta pertolongan dari Master Qi yang legendaris. Tentunya Xiaoling harus melewati beberapa ujian, dan setelah Xiaoling menunjukkan ketulusannya untuk menolong Tiger dan juga Turbo, bahkan dirinya rela mati demi mereka berdua, maka Master Qi pun bersedia menolong Tiger dan Turbo. Tidak hanya sampai di situ saja, Master Qi bahkan mengajarkan jurus rahasia kepada Tiger juga Turbo. 仲有一粒喺塔下邊。咁如果你肯，咁我就救佢哋啦。眼前所有嘅嘢，放心啦，我會救你啲朋友。黃小虎，我會教你金鐘罩。 Shin kemudian beralih kepada Rosa di mana si Bumi telah mengetahui perasaan Rosa kepada Dragon. Untuk itu si Bumi kemudian memukul Rosa dan memberikan luka dalam. Si Bumi kemudian memberikan sebuah obat rahasia yang dimana obat tersebut dapat menyembuhkan segala macam luka. Maka dengan begitu Rosa mempunyai dua pilihan. Rosa bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau orang yang dicintainya yaitu Dragon. Namun karena perasaannya kepada Dragon begitu mendalam, sedalam sumur zaman Belanda, maka Rosa lebih memilih untuk menyembuhkan Dragon. 你而家會喐唔到，為你做嘅所有嘢，都係想你在乎我。黃小龍，你有冇愛過我？ Shin beralih kepada Tiger dan juga Turbo yang telah menyelesaikan latihan mereka, dan dengan bekal dari Master Qi, Tiger dan Turbo kemudian mendatangi si Bumi untuk membalas dendam atas kematian guru mereka Xianglong. Pertarungan sengit pun terjadi. Ralat, pertarungan sengit pun terjadi. Namun hingga di titik ini, Tiger dan juga Turbo masih saja mengalami kekalahan.都唔錯。 Di saat-saat kritis datanglah Dragon menyelamatkan Turbo juga adiknya Tiger. Dan tentu saja Dragon menggunakan jurus sakti miliknya yaitu 18 tapak penabok naga. Setelah pertarungan usai, tentu saja dengan kekalahan si Bumi, Dragon, Tiger juga Turbo kemudian kembali ke perguruan Gerbang Naga dengan Xiaoling dan teman-teman seperguruan yang menunggu mereka, dan film pun berakhir. Wahai sobat sekalian, demikianlah alur cerita dari film Dragon Tiger Gate. Mudah-mudahan saja ada hal negatif yang bisa kalian ambil. Ralat lagi, mudah-mudahan saja ada hal positif yang bisa kalian ambil. Untuk itu sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa. 我又叫龍，你又叫龍，不如你改名叫炮咯。